Di tengah keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melanjutkan gencatan senjata, militer Iran memberikan sinyal siap berperang dengan memamerkan rudal balistik Qadar di depan warganya. Terkait kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut itu adalah hal yang biasa dilakukan militer AS dalam tataran Freedom of Navigation Operations atau FONOPS. BNI mengembalikan uang milik Gereja Katolik Aiknabara sebesar 28 miliar rupiah. Uang ini sebelumnya digelapkan oleh mantan Kepala Kas BNI Kantor Cabang Pembantu Aiknabara Andi Hakim. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hari ini saya Audrey Chandra. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas Petang selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, warga Iran tumpah ke jalan usai kemungkinan pembicaraan di Islamabad dengan Amerika Serikat gagal. Para militer Garda Revolusi Islam Iran membawa rudal balistik ke kerumunan warga di Tehran. Rekaman yang disiarkan oleh televisi pemerintahan Iran menunjukkan warga membawa senapan serbu bergaya Kalashnikov pada rudal yang menyerupai rudal balistik Qadar dengan peluncur seluler di ibu kota Iran, Tehran. Warga meneriakkan yel-yel anti-Amerika dan slogan anti-Israel. Rudal Qadar semacam itu dapat melepaskan bom individu yang dikenal sebagai bom tandan yang digunakan Iran secara luas ketika menyerang Israel selama perang. Presiden Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran atas permintaan Pakistan sambil menunggu proposal dari Tehran. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada hari Selasa merilis rekaman pasukannya yang beroperasi selama gencatan senjata dengan Iran. Video muncul usai Donald Trump mengumumkan gencatan senjata untuk diperpanjang, namun secara sepihak. Rekaman menunjukkan jet lepas landas saat personel militer melakukan berbagai tugas teknis. Tanggal dan lokasi pasti rekaman yang digunakan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menuliskan pasukan Komando Pusat Amerika tetap bersiap. Usai Iran menolak hadir dalam perundingan di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump dalam akun Truth Social mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Trump menyebut langkah itu diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang sebelumnya berperan sebagai mediator dalam negosiasi. Trump menuliskan berdasarkan fakta bahwa pemerintah Iran sangat terpecah belah yang tidak mengejutkan dan atas permintaan Marskal Lapangan Asim Munir dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Kami telah diminta untuk menunda serangan kami terhadap Iran sampai para pemimpin dan perwakilan Iran dapat mengajukan proposal yang terpadu.
Oleh karena itu, saya telah mengarahkan militer kita untuk melanjutkan blokade dan dalam segala hal lainnya tetap siap dan mampu. Oleh karena itu akan memperpanjang gencatan senjata sampai proposal dari Iran diajukan dan diskusinya diselesaikan. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, melontarkan pernyataan tegas yang ditujukan kepada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pesannya, Mojtaba menegaskan angkatan bersenjatanya berada dalam kondisi siap tempur dan mampu memberikan kekalahan pahit kepada pihak yang dianggap sebagai musuh. Militer Iran menyatakan berada dalam kondisi siaga penuh dan siap melancarkan serangan balasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan agresi. Pernyataan ini disampaikan Iran menyusul ancaman berulang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Militer Iran menyatakan berada dalam kondisi siaga penuh dan siap melancarkan serangan balasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan agresi. Pernyataan ini disampaikan Iran menyusul ancaman berulang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan mengebom Iran. Militer Iran menegaskan pembalasan terhadap agresi lanjutan oleh Washington dan Tel Aviv akan lebih keras dan pasukannya berada dalam kesiapan 100% dan siap bertindak kapan saja. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. Militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia. Operasi ini adalah bagian dari penegakan sanksi maritim global terhadap jaringan yang diduga mendukung Iran. Pihak Amerika Serikat berdalih kapal tersebut beroperasi di bawah sanksi internasional dan dikategorikan sebagai kapal tanpa kewarganegaraan. Dalam rekaman yang dirilis Departemen Perang AS, terlihat pasukan militer menaiki helikopter dan turun menggunakan tali untuk melakukan pemeriksaan maritim di atas kapal tanpa adanya insiden. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat bertanggung jawab mengawasi operasi di Samudra Hindia dan Pasifik, berbeda dengan Komando Pusat Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas Selat Hormuz. Qatar menyatakan dukungannya untuk memperpanjang gencatan senjata yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran jika pembicaraan yang dimediasi Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak. Qatar juga menyerukan diakhirinya penutupan Selat Hormuz, jalur utama ekspor minyak dan gas dunia. Juru bicara Kemlu Qatar menyebut pihaknya terus menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak dan memantau situasi secara langsung dan cermat. التي أودت بحياة الكثير من الأشقاء هناك في لبنان وأدت إلى نزوح أكثر من مليون من الأشقاء في لبنان. طبعا نحن رحبنا بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار واعتبرنا هذا خطوة أولية في إطار خفض التصعيد وأكدنا ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والبناء عليه وأن كل هذه الانتهاكات لوقف إطلاق النار يجب أن لا تمر دون وقفة دولية واضحة ونحن نأمل طبعا أن يسهم الإعلان. Gencatan senjata atas permintaan Pakistan mengubah kondisi menjadi perang dingin di mana Iran dan Amerika Serikat sama-sama siap menyerang. Namun konflik di Selat Hormuz juga belum mereda lantaran Amerika masih memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan dalam media sosial X, blokade Amerika melanggar gencatan senjata dan termasuk tindakan perang.
Ia menulis, blokade ke pelabuhan-pelabuhan Iran merupakan tindakan perang karenanya merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata. Menyerang kapal komersial dan menyandera awaknya merupakan pelanggaran yang jauh lebih serius. Iran tahu cara mengatasi pembatasan, cara mempertahankan kepentingannya, dan cara melawan intimidasi. Amerika Serikat berdalih menunggu Iran ke meja perundingan di masa injury time gencatan senjata. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan siap untuk melanjutkan pengeboman Iran jika pembicaraan tidak berjalan dengan baik. Ini kali kedua dalam sepekan Trump menyampaikan narasi siap menjatuhkan bom ke Iran. Sebelumnya Trump menyampaikan ancamannya pada Sabtu pekan lalu. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with, but we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely. Pakar militer Iran menilai ketidakpercayaan dan tidak adanya jaminan internasional bahwa Amerika akan memenuhi komitmen menyebabkan Iran enggan berdialog. Hal itu menyebabkan peralihan perang ke psikologis. اینا در میدان عمل نمیتونن به نتیجه برسن، شروع میکنن جنگ روانی کردن، توییت بازی کردن و فشارهای روحی روانی روی مثلا مردم آوردن. سناریوی سوم این است که بیاد یک طرفه اعلام آتش بس رو تمدید کنه بدون که ایران بپذیره و ما رو تو شرایط جنگ و نه صلح نگه داره و به عبارتی ما رو در یک بلا تکلیفی. Tertundanya pembicaraan membuat ketidakpastian situasi di Selat Hormuz dan menciptakan tekanan ekonomi bagi dunia. Amerika Serikat menyatakan gencatan senjata diperpanjang hingga Iran mengirimkan draft negosiasi ke Pakistan. Dari Lebanon, ribuan pelayat berkumpul di Lebanon Selatan untuk pemakaman para pejuang Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel. 14 jenazah dimakamkan di kota Kafasir. Peti mati dibawa melewati kota yang hancur, sementara para pelayat melemparkan bunga dan memegang foto mereka yang tewas sambil meneriakkan slogan pro-Hizbullah. Pemakaman berlangsung selama gencatan senjata 10 hari di Lebanon dan Israel setelah pertempuran selama berminggu-minggu yang menyebabkan sekitar 2.300 orang tewas dan lebih dari 7.500 orang terluka. Saudara, BNI mengembalikan uang milik Gereja Katolik Aik Nabara sebesar 28 miliar rupiah. Uang ini sebelumnya digelapkan oleh mantan Kepala Kas BNI Kantor Cabang Pembantu Aik Nabara, Andi Hakim. Saudara, BNI mengembalikan uang 28 miliar rupiah milik uang Gereja Aik Nabara yang digelapkan oleh mantan Kepala Kas BNI Kantor Cabang Pembantu Aik Nabara, Andi Hakim. Hari ini BNI sudah mentransfer dana umat gereja paroki Aik Nabara sebesar 21 miliar rupiah. Dana ini menggenapi uang 7 miliar rupiah yang sudah ditransfer oleh BNI terlebih dahulu, sehingga total BNI sudah mentransfer 28 miliar rupiah ke gereja paroki Aik Nabara. BNI juga menyampaikan permintaan maaf kepada umat gereja paroki Aik Nabara sebagai nasabah dan masyarakat karena kasus penggelapan dana nasabah oleh mantan pegawainya ini sempat menimbulkan kekhawatiran. Mentransfer dana sebesar 21.257.360.600 rupiah kepada CU Paroki Aik Nabara yang melengkapi pengembalian sebelumnya sebesar 7 miliar rupiah. Dengan demikian total dana yang telah dikembalikan mencapai 28 miliar 257.360.600 rupiah. BNI juga menyampaikan permohonan maaf kepada umat Katolik seluruh Indonesia, khususnya jemaat CU Paroki Aik Nabara serta masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama ini
Kami memahami kekhawatiran dan dampak yang dirasakan oleh pihak yang terdampak dalam peristiwa ini. Uang yang dikumpulkan selama 45 tahun oleh umat yang sangat sederhana, 28 MI Bapak Ibu. Tidak hanya kepada angka saja. Ini nafas umat Aik Nabara. Kasus penggelapan dana nasabah Gereja Paroki Aik Nabara sebesar 28 miliar rupiah oleh mantan Kepala Kas BNI Kantor Cabang Pembantu Aik Nabara, Andi Hakim, akhirnya terselesaikan. Usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan Suster Natalia, Dirut BNI Putrama Wahyu Setiawan menegaskan, kasus ini menjadi pembelajaran bagi kalangan internal BNI untuk lebih mengetahui dan mengenal pegawainya. Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa sesuatu yang terang ini ternyata harus disertai dengan sebuah literasi keuangan, kemudian juga dari pihak perbankan tentunya adalah mengenai pemahaman atas penerapan Know Your Employee. Ini adalah sebuah pembelajaran bersama bagi kami. Pihak Gereja Paroki Aik Nabara yang diwakili salah satunya oleh Suster Natalia Situmorang mengapresiasi kebijakan BNI untuk mengembalikan dana umat sebesar 28 miliar rupiah. Ia menyebut umat Gereja Paroki Aik Nabara akan bersukacita menerima kembali hak mereka. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan semua jajaran pemerintahan yang sudah memberikan atensi yang sangat besar kepada umat Paroki Aik Nabara. Berbaik karena umat juga akan bersukacita untuk menerima hak mereka. Terima kasih. Kapan haknya akan dikembalikan Pak Dirut? Segera secepatnya, tunggu nanti beritanya Bapak Dirut akan langsung menyampaikannya. Sebelumnya, polisi telah menangkap mantan Kepala Kas Bank BUMN Unit Aik Nabara, Andi Hakim Febriansyah, yang terlibat penggelapan dana gereja di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap di Bandara Kuala Namu, Medan, 30 Maret lalu. Sebelumnya, pelaku sempat kabur ke Australia hingga akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Polisi bilang pelaku menggunakan uang jemaat senilai 28 miliar untuk berinvestasi di bidang sport center, kafe, dan mini zoo. Menipu para korban bahwa mengatakan bahwa deposito investment ini adalah produk dari BNI, padahal bukan. Tersangka baru mengakui sekitar 7 miliar yang digunakan. Kegunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang sport center, kafe, mini zoo, dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Kasus penggelapan uang nasabah umat Gereja Paroki Aik Nabara terungkap saat pihak koperasi ingin mencairkan dana deposito investasi sebesar 10 miliar rupiah untuk kebutuhan gereja, namun tak kunjung diberikan oleh pelaku Andi Hakim. Hingga akhirnya pihak bank memberikan penjelasan kepada pihak Gereja Paroki Aik Nabara jika pelaku Andi Hakim tak lagi bekerja di bank tersebut dan produk yang ditawarkan bukan produk resmi Bank BNI. Tim Liputan Kompas TV. Dan terkait pengembalian dana 28 miliar rupiah dari BNI kepada Gereja Paroki Aik Nabara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Janifan Prapta. Puptu, sebenarnya bagaimana mekanisme pengembalian dari 28 miliar rupiah ini dan apa tanggapan Gereja Paroki Aik Nabara setelah 28 miliar sudah dikembalikan oleh BNI? Ya, selamat petang, Audrey dan juga saudara. Tentu ini adalah sebuah keberhasilan janji yang sebelumnya disampaikan oleh BNI, bagaimana kemudian akan mengembalikan secara penuh dana pinjaman yang kemudian kemarin sempat digelapkan begitu ya oleh salah satu mantan pegawainya, di mana totalnya ada 28 miliar rupiah dan ini dikembalikan dalam 2 tahap. Yang pertama dikembalikan sebesar 7 miliar rupiah dan hari ini tepatnya pada tanggal 22 April 2023
2026. Ini tercatat begitu ya, tadi juga disampaikan dalam konferensi pers bahwa BNI dalam hal ini sudah mengembalikan sisa seluruhnya, yakni sekitar 21 miliar rupiah, sehingga total 28 miliar rupiah yang kemarin sempat ramai diperbincangkan begitu ya, digelapkan oleh mantan pegawai BNI ini sudah kemudian dikembalikan seluruhnya kepada pihak gereja, dan tentu nanti akan digunakan untuk keperluan-keperluan gereja dan juga uang-uang dari jemaah, di mana tadi juga disampaikan rasa syukur karena bagaimanapun bank ini merupakan tempat di mana masyarakat ini punya kepercayaan untuk menyimpan uang, sehingga dengan adanya kasus-kasus seperti ini bukan hanya nasabah saja yang harus juga berhati-hati atas tindak kejahatan perbankan, tapi ini juga menjadi salah satu momentum untuk bank-bank agar mengevaluasi diri, agar tidak ada lagi tindak kejahatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan ini tentu bisa kembali lagi. Ini juga sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh pihak BNI dalam konferensi pers, dan ini disambut rasa terima kasih tentu saja oleh pihak gereja yang tadi juga hadir dalam konferensi pers, yaitu Suster Natalia Situmorang, yakni Bendahara Credit Union Paroki AEK Nabara. Dan berikut pernyataannya. Perbankan akan menjadi tempat yang nyaman baik untuk menyimpan uang. Meskipun kadang-kadang kita kesulitan, tapi inilah salah satu menjadi momen kita untuk belajar, terutama untuk semakin diedukasi dalam proses penggunaan perbankan. Di kantor BNI ini sungguh luar biasa, kami sangat menerima pelayanan yang sangat baik. Pelayanan ini bukti cinta bagi kami sebagai nasabah. Ya saudara, tadi seperti apa yang kemudian disampaikan begitu ya, rasa terima kasih tentu ini disampaikan, apresiasi juga bagaimana banyak pihak yang kemudian melihat peristiwa ini bukan peristiwa yang kemudian dipandang sebelah mata begitu, bukan hanya dari pemerintah saja, kemudian dari pihak bank, tapi juga oleh masyarakat Indonesia sendiri yang memberikan dukungan penuh, sehingga kasus ini kemudian bukan hanya selesai ada pengembalian dana dari BNI, tapi juga kasusnya secara pidana ini terus berjalan, di mana kepolisian dalam hal ini sudah menangkap tersangka, yaitu Kepala Kantor Kas BNI AEK Nabara, yakni Andi Hakim. Ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, juga sudah ditangkap dan ditahan, dan proses hukumnya juga terus berjalan. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar nasabah ini juga tidak tergiur serta-merta ketika misalnya ada pihak yang kemudian datang dengan iming-iming menawarkan deposit dengan bunga yang besar ataupun juga keuntungan yang terlalu berlebihan, karena tentu ini akan menjadi suatu kecurigaan dan bisa menjadi indikasi kejahatan, dan itu harus diverifikasi terlebih dahulu kepada bank terkait yang memang secara resmi ini melayani nasabah. Jadi ini pelajaran bagi semua pihak, Audrey dan juga saudara, bukan hanya bagi nasabah saja, tapi juga menjadi momentum evaluasi untuk perbankan Indonesia, dan tentu saja ini menjadi momentum perbaikan juga, khususnya kita harus terus menantikan bagaimana proses pidana di kepolisian, apakah jalur hukum yang saat ini ditempuh ini juga bisa memberikan efek jera dan juga pertanggungjawaban bagi pelaku. Audrey, kembali ke Anda di studio. Meskipun pengembalian dananya sudah dilakukan secara bertahap dan sudah 28 miliar dikembalikan ke gereja di AEK Nabara, yang menjadi highlightnya adalah tentu proses hukumnya harus tetap berlanjut. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Tak bersama kami terkait kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut itu adalah hal yang biasa dilakukan militer AS dalam tataran Freedom of Navigation Operations atau FONOPS. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyinggung potensi penerapan tarif untuk kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Purbaya membandingkannya dengan langkah yang diambil Iran terhadap kapal yang melewati Selat Hormuz, meskipun ia mengatakan itu tak bisa diterapkan. Dalam pidato kunci saat simposium PET-SMI pada Rabu pagi ini, Purbaya bilang Selat Malaka adalah jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Menurutnya Indonesia bisa saja mematok tarif buat kapal yang melewati Selat Malaka dan berbagi porsi tarif dengan Singapura dan Malaysia. Meski demikian,
Purbaya menekankan hal itu tidak bisa dilakukan. Ia bilang pemerintah tidak akan mengambil kebijakan defensif, tapi ofensif yang terukur dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal serta mencapai pertumbuhan ekonomi. Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Mengenai kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka, Menlu Sugiono menyebut hal tersebut adalah hal biasa dilakukan militer AS dalam tataran Freedom of Navigation Patrol atau FONOPS. Patroli ini melibatkan kapal perang atau pesawat militer yang melintasi perairan yang disengketakan untuk memastikan akses terbuka bagi perdagangan dan pergerakan militer global, seringkali di Laut Cina Selatan. Kapal perang Amerika Serikat ada di Selat Malaka dan banyak mengkhawatirkan adanya eskalasi juga lagi. Ini gimana? Saya kira mereka biasa ya patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru. Kalau yang Pentagon baru rilis 20 jam lalu, mereka ada di Selat India ambil kapal tanker yang gonta-ganti bendera, itu katanya ada kepentingan Iran juga. Nah nanti kalau misalkan itu ada di wilayah-wilayah laut kita tuh komunikasi gimana dengan Pentagon sejauh ini? Kalau masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita nggak tahu. Sementara Ketua Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan aktivitas kapal AS yang melintasi Selat Malaka tidak perlu dikhawatirkan karena bukan dalam konteks berperang dengan Indonesia. Utut juga menekankan posisi Indonesia yang menerapkan prinsip politik bebas aktif tidak sedang bermusuhan dengan negara manapun, apalagi menurutnya setiap kapal yang melintasi teritori tertentu wajib menyampaikan izin sehingga publik tidak perlu khawatir. Yang jelas mereka tentu tidak memerangi Indonesia. Satu. Yang kedua, kita alhamdulillah negara kita tidak dalam posisi bermusuhan dengan siapapun. Ini yang kita bersyukur. Dan yang ketiga, kalau memang melintasi tentu nanti mereka sejauh ini tetap harus meminta izin kalau melintasi wilayah. Jadi kalau kekhawatiran dia melakukan manuver atau apa pendudukan terhadap kita, tentu itu kekhawatiran berlebihan. Tetapi kalau Cina melihatnya dari sisi yang lain, yaitu duel of superpower, paling enggak ini proksinya masih war of mind. Militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia. Operasi ini merupakan bagian dari penegakan sanksi maritim global terhadap jaringan yang diduga mendukung Iran. Pihak AS berdalih kapal tersebut beroperasi di bawah sanksi internasional dan dikategorikan sebagai kapal tanpa kewarganegaraan. Dalam rekaman yang dirilis Departemen Perang AS, terlihat pasukan militer naik ke helikopter dan turun menggunakan tali untuk melakukan pemeriksaan maritim di atas kapal tanpa adanya insiden. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat bertanggung jawab mengawasi operasi di Samudra Hindia dan Pasifik, berbeda dengan Komando Pusat Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas Selat Hormuz. Kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka tidak hanya memicu perhatian publik tapi juga menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa kapal perang AS ada di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia di tengah dinamika geopolitik global? Benarkah ini hal yang biasa atau wajar atau sebaliknya bisa menjadi ancaman bagi Indonesia? Kita bahas sore ini bersama Sekjen IKA Strategic Center Laksda Purnawirawan Surya
Wiranto. Selamat sore, Pak Surya. Ya, selamat sore, Mbak. Dan hadir juga, baik, ada juga Guru Besar Hukum Internasional UI, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, selamat sore. Selamat sore, Audrey. Oke, Prof, saya mau tanya ke Prof dulu nih. Prof, ini kapal perang AS lewat Selat Malaka. Menurut Anda wajar nggak sih di tengah situasi AS dan juga Iran yang masih panas? Pertama ya, kalau misalnya terkait dengan lintas damai yang dilakukan oleh kapal-kapal Amerika Serikat, itu sesuatu yang wajar ya. Dalam artian karena begini, Selat Malaka ini adalah selat yang sangat penting untuk pelayaran internasional. Dan di Selat Malaka ini kita harus pahami bahwa tidak hanya Indonesia yang menguasai, karena di situ ada juga Singapura dan kemudian ada Malaysia. Jadi kalau misalnya kita bicara Selat Malaka, jangan kemudian kita reduksi hanya Indonesia yang memiliki otoritas di sana. Nah, 3 negara ini tentu harus menjamin adanya yang disebut sebagai freedom of navigation. Tadi Pak Menlu sudah sampaikan. Jadi kebebasan berlayar sepanjang mereka melakukan pelayaran itu secara innocent passage. Ya, jadi misalnya mereka harus berlayar terus. Kalau kapal selam dia harus memunculkan diri, lalu tidak menghentikan dan kemudian tidak mengarahkan senjata dan lain sebagainya, karena hanya untuk melewati saja. Jadi berarti ini adalah memang merupakan suatu hal yang wajar ya, Prof ya, meskipun situasi AS Iran masih panas. Iya, jadi kenapa sekarang ini Amerika Serikat dan Iran masih panas dan banyak kapal Amerika yang lewat, itu kan kaitannya adalah mungkin banyak kapal-kapal dari berbagai pangkalan militer Amerika, termasuk yang dari Asia Pasifik, ini yang harus ke Timur Tengah. Karena mungkin Trump akan melancarkan serangan kembali ke Iran, dan kemudian pada saat sekarang, karena kemarin sudah melakukan serangan, semakin menipis kan, alutsista, armada dan rudal dan lain sebagainya, sehingga perlu mempertebal. Nah, mempertebal itu dari mana kapal-kapal itu? Nah, ini kapal-kapal yang katakanlah mungkin dari pangkalan militer di Australia, mungkin di Pasifik dan lain sebagainya, yang mereka akan melewati situ. Tapi kita Indonesia, tentu kita tidak bisa melarang gitu. Tapi Prof, bagaimana dengan tanggapan Anda ketika militer AS ini menahan kapal tanker di Samudra Hindia, Prof? Karena ini diduga merupakan jaringan yang mendukung Iran. Nah, kalau misalnya, kita harus lihat dulu ya, saya tidak melihat fakta-faktanya, tapi begini, kalau misalnya, kan kemarin ini ada resolusi Dewan Keamanan PBB, bukan yang baru-baru ini, udah lama, bahwa Iran itu kena embargo, begitu ya. Nah, dalam konteks untuk menegakkan bahwa tidak ada pihak-pihak tertentu yang bertransaksi dengan pihak Iran, maka sebenarnya siapa saja bisa menegakkan aturan yang ada di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, sekarang ini Amerika mungkin merasa bahwa ya sekarang sayalah mau menegakkan aturan itu. Karena kita tahu nggak ada polisi PBB yang bisa menegakkan itu. Nah, ini yang sekarang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dia melakukan pengecekan, memastikan bahwa kapal-kapal ini tidak mengangkut misalnya barang-barang yang ditujukan ke Iran dan lain sebagainya. Mungkin ya, tapi saya sekali lagi karena tidak melihat fakta dan bukti-bukti, tentu saya tidak bisa secara konklusif mengatakan bahwa tujuannya adalah seperti itu. Oke, kalau dianggap sebagai sesuatu yang wajar, kemudian juga sudah ada sah begitu ya melintasnya kapal perang AS di Selat Malaka, biasanya Pak Surya, ini apa saja sih sebenarnya kesepakatan antara negara jika kapal perang asing ini melintasi perairan kita? Pak Surya? Ya, mungkin saya perlu menjelaskan dulu ya. Ya, halo? Silakan. Halo? Halo? Silakan Pak Surya. Ya, jadi saya perlu menjelaskan dulu karena ya, Mbak, mungkin sinyal saya kurang jelas ya. Aman Pak, silakan. Jadi saya perlu jelaskan dulu. Ya, halo. Silakan Pak Surya, silakan kami mendengar. Ya. Oke, jadi saya perlu menjelaskan dulu yang dimaksud dengan
lintas damai dan lintas transit itu, karena saya lihat di publik ini masih agak bingung gitu ya, seolah-olah bahwa kalau Selat Malaka itu wilayah kedaulatan kita, terus nggak boleh dilewati kapal-kapal asing termasuk kapal Amerika. Nah, ada istilah lintas damai atau innocent passage, itu biasanya digunakan untuk lintas kapal, apakah itu di laut teritorial, perairan kepulauan atau perairan pedalaman kita. Kemudian kalau istilah lintas transit itu biasanya digunakan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, ya. Nah, itu ada kebebasan pelayaran dan penerbangan baik kapal maupun pesawat udara asing untuk tujuan transit ya, atau melintas yang dilakukan ini terus-menerus, dan negara pantai juga tidak boleh mengganggu ya lintas mereka itu dari satu ZTE ke ZTE lainnya. Kemudian ada lintas alur laut kepulauan atau archipelagic sea lanes. Nah, itu yang ada di ALKI 1, 2, 3 kita itu. Yang terakhir ada lintas akses dan komunikasi atau sea lane of communication ya. Nah, terkait dengan lintas damai tadi yang disampaikan ya, itu berlaku di Selat Malaka, karena Selat Malaka ini kan selat yang strait normally used for international navigation. Jadi siapapun kapal boleh lewat situ, walaupun pemilik selat itu coastal state-nya ada Indonesia, ada Malaysia. Artinya, Pak Surya? Ya. Ya, artinya Jadi, ini bukan mengancam kedaulatan, apalagi mungkin dipersepsikan mungkin jangan-jangan sesuatu yang menyeret Indonesia ini jangan-jangan masuk di dalam konflik perang. Oh tidak ada kaitannya sama sekali, karena selat itu memang digunakan untuk pelayaran internasional, Mbak. Kita kalau patroli di Selat Malaka itu sudah normal, kita ketemu kapal Indo Amerika atau kapal Indo Cina sudah normatif, karena ya kita hanya bisa mengawasi aja, mereka bebas keluar masuk, asal aturan-aturan yang terus-menerus, misalnya nggak boleh membuat kegiatan-kegiatan yang mengganggu pelayaran internasional yang ada di sana, itu dipatuhi, Mbak. Jadi itu hal-hal yang normatif seperti tadi dikatakan Prof. Yukanto juga. Oke, kalau gitu Prof, sebenarnya apa hitung-hitungan untungnya bagi Indonesia nih ketika kapal perang AS lewat ke perairan kita? Ya, ini memang sekali lagi sebenarnya nggak ada untung atau rugi ya, tetapi memang Indonesia kita harus membuka Selat Malaka itu untuk kita tidak halang-halangi dan lain sebagainya. Dan sekali lagi ini ada 3 negara yang ada di situ. Nah, satu itu, yang kedua, kalau mungkin ada ide Pak Purbaya kan ini buat pernyataan agak aneh juga. Awalnya bilang boleh tapi tidak boleh, gimana? Karena sebenarnya nggak bisa juga dikenakan tarif seperti itu, ya. Nah, tapi kalau dari pihak Singapura dia pinter, dia punya yang namanya kapal pemandu. Nah, kapal pemandu ini kalau misalnya kapal mau masuk ke Selat Malaka karena sangat dangkal ya untuk kapal-kapal tertentu bisa kandas, karam gitu, maka ada yang namanya pemandu. Nah, pemandu ini itu dikuasai oleh Singapura, bayar mahal dan lain sebagainya untuk kapal-kapal ini bisa melewati dengan selamat. Nah, kalau misalnya Indonesia, kita mau bilang sama Singapura nih, sama Malaysia, ayo kita ngomong lagi ya, bicara boleh nggak kalau misalnya kita kan punya Pelindo, kita mau supaya Pelindo bisa menghasilkan uang, boleh, tapi kita juga harus punya berbagai peralatannya, dan saya yakin peralatannya sudah ada, tinggal sekarang negosiasi dengan pihak Singapura. Oke, Prof, tapi gini, pertanyaan berikutnya adalah sebelumnya kan Tiongkok juga pernah meng-highlight wacana izin terbang militer AS di wilayah udara Indonesia. Baru beberapa hari kemudian sekarang kapal perang AS melewati Selat Malaka. Pertanyaannya adalah bagaimana menjelaskan ke negara-negara lain seperti Iran termasuk bahwa kita ini artinya kita ini menganut politik bebas aktif dan tidak berpihak kepada negara manapun yang sedang berkonflik. Ya, kalau misalnya yang soal blanket overflight clearance ini, sebenarnya kan prinsipnya boleh nggak lewat gitu ya. Prinsipnya kalau misalnya pesawat terjadwal sih boleh aja karena ada perjanjian internasional untuk itu ya, IASTA namanya. Tapi kalau untuk pesawat negara termasuk pesawat militer itu harus minta izin ke negara yang ada di bawahnya, dan selama ini kita kalau nggak ada masalah kita kasih izin. Cuman yang diminta oleh Amerika Serikat ini blanket. Jadi dia bilang udahlah, kamu kasih saya izin untuk berapapun pesawat udara yang akan melintasi ke wilayah kamu tanpa kamu perlu tahu tujuannya apa,
jenis pesawatnya apa. Jadi itu sebagai blanket. Nah itu yang kemudian diprotes oleh pihak Cina. Kalau misalnya satu persatu ya nggak ada masalah. Ya hak dari Indonesia sebagai negara berdaulat untuk memberikan kesempatan ya pesawat udara mau melintas. Cuman kan kita tahu blanket ini diminta oleh Amerika Serikat karena ya berbagai alasan. Apakah untuk pemupukan kekuatan di Timur Tengah, pesawat-pesawat militernya melewati wilayah itu, dan itu nggak cuma Indonesia, harusnya juga ke negara-negara lain yang akan dilewati oleh pesawat militer Amerika Serikat. Atau itu berkaitan dengan misalnya ada konflik mungkin antara Taiwan dengan Cina, sehingga Cina mungkin agak lebih sensitif mengenai masalah ini. Iya. Jadi itu yang kita harus dalami, dan saya minta pemerintah untuk lebih menjelaskan, mengklirkan masalah seperti ini. Jangan sampai mereka juga penjelasannya kalau menurut Pak Surya sendiri seperti apa? Apakah tadi penjelasan dari Pak Menlu sendiri sudah cukup atau sebenarnya harus lebih clear detail lagi nih Pak Surya kalau menurut Anda? Ya, jadi memang kita harus memahami ya bahwa negara kita itu kan dulu negara pulau ya, terdiri dari berbagai pulau. Nah di antara pulau-pulau itu perairan internasional, artinya rute-rute internasional yang biasa digunakan untuk pelayaran gitu ya. Nah setelah Juanda 57 kita berjuang terus sampai konvensi hukum laut internasional ketiga di Jamaika yang mengakomodir Indonesia sebagai state negara kepulauan. Nah kalau negara kepulauan itu berarti antara tanah dan air menjadi satu. Jadi poinnya ketika apa? Kita punya kewajiban kita memberikan jalan, memberikan akses. Maka kita buatlah Alki 1, 2, 3 termasuk di Selat Malaka untuk kapal-kapal atau pesawat udara asing itu bebas melalui situ. Jadi artinya ini sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari ya Pak ya? Pak Surya? Tidak bisa, karena itu kewajiban kita Mbak. Ya, itu kewajiban kita Mbak, memberikan akses itu. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Surya, Prof. Hikmah. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Usai jeda kami kembali dengan informasi di tengah keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melanjutkan gencatan senjata. Militer Iran memberi sinyal siap perang dengan memamerkan rudal balistik Qadar di depan warganya. Kami kembali dengan informasinya di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Warga Iran tumpah ke jalan usai kemungkinan pembicaraan di Islamabad, Pakistan dengan Amerika Serikat gagal. Para militer Garda Revolusi Iran membawa rudal balistik ke kerumunan warga di Tehran. Rekaman yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran menunjukkan warga membawa senapan serbu bergaya Kalashnikov, sementara IRGC membawa rudal yang menyerupai rudal balistik Qadar lengkap dengan peluncurnya di Tehran. Warga meneriakkan yel anti-Amerika dan slogan anti-Israel. Rudal Qadar semacam itu dapat melepaskan bom individu yang dikenal sebagai bom tandan yang digunakan Iran secara luas ketika menyerang Israel selama perang. Presiden Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran atas permintaan Pakistan sambil menunggu proposal negosiasi dari Tehran. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM pada hari Selasa merilis rekaman pasukan Amerika selama gencatan senjata. Video muncul usai Presiden Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak. Rekaman menunjukkan jet lepas landas saat personel militer melakukan berbagai tugas teknis. Tanggal dan lokasi pasti rekaman yang digunakan CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menuliskan pasukan Komando Pusat Amerika tetap bersiaga.
Gencatan senjata atas permintaan Pakistan mengubah kondisi menjadi perang dingin di mana Iran dan Amerika Serikat sama-sama siap menyerang. Namun konflik di Selat Hormuz juga belum mereda lantaran Amerika masih memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan dalam media sosial X, blokade Amerika melanggar gencatan senjata dan termasuk tindakan perang. Ia menulis, blokade ke pelabuhan-pelabuhan Iran merupakan tindakan perang karenanya merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata. Menyerang kapal komersial dan menyandera awaknya merupakan pelanggaran yang jauh lebih serius. Iran tahu cara mengatasi pembatasan, cara mempertahankan kepentingannya, dan cara melawan intimidasi. Amerika Serikat berdalih menunggu Iran ke meja perundingan di masa injury time gencatan senjata. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan siap untuk melanjutkan pengeboman Iran jika pembicaraan tidak berjalan dengan baik. Ini kali kedua dalam sepekan Trump menyampaikan narasi siap menjatuhkan bom ke Iran. Sebelumnya Trump menyampaikan ancamannya pada Sabtu pekan lalu. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with, but we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely. Pakar militer Iran menilai ketidakpercayaan dan tidak adanya jaminan internasional bahwa Amerika akan memenuhi komitmen menyebabkan Iran enggan berdialog. Hal itu menyebabkan peralihan perang ke psikologis. اینا در میدان عمل نمیتونن به نتیجه برسن شروع میکنن جنگ روانی کردن توییت بازی کردن و فشارهای روحی روانی روی مثلا مردم آوردن سناریوی سوم این است که بیاد یک طرفه اعلام آتش بس رو تمدید کنه بدون که ایران بپذیره و ما رو تو شرایط جنگ و صلح نگه داره و به عبارتی ما رو در یک بلا تکلیفی. Tertundanya pembicaraan membuat ketidakpastian situasi di Selat Hormuz dan menciptakan tekanan ekonomi bagi dunia. Amerika Serikat menyatakan gencatan senjata diperpanjang hingga Iran mengirimkan draft negosiasi ke Pakistan. Amerika Serikat telah mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Pihak Iran menyatakan pengumuman itu sepihak dan tidak berarti bagi Iran. Iran menegaskan siap mengerahkan kekuatan militernya yang diklaim mampu menandingi kekuatan Amerika Serikat dan Israel. Lalu bagaimana reaksi pemerintah dan masyarakat Iran saat ini dan apakah perang terbuka tidak dapat dihindarkan? Kami akan membahasnya bersama dosen International Institute for Islamic Studies Qasim Muhammadi dan juga pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Assalamualaikum, selamat siang waktu Iran Mas Qasim dan juga selamat sore Pak Agung. Saya ke Mas Qasim terlebih dahulu. Mas Qasim, untuk saat ini kita mengetahui bahwa gencatan senjata perpanjangannya hanya sepihak diklaim oleh Presiden Donald Trump. Namun kita juga memiliki gambar bahwa di Tehran IRGC menampilkan sebuah rudal balistik dan juga konvoi yang menyatakan siap berperang ataupun siap untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat bila diperlukan. Untuk saat ini sebenarnya seperti apa keinginan ataupun kehendak dari masyarakat Iran terkait dengan perang atau perdamaian? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana yang kita sudah lihat kan dari pihak yang lain, mereka nampaknya tidak serius dalam perundingan atau dalam gencatan senjata itu. Pihak atau tahap pertamanya perang itu sudah perlihatkan mereka bahwa Iran itu sangat serius dalam perjuangannya dan tidak hadir dan tidak sedia untuk hanya biarkan mereka untuk menguntung dari perang mereka. Dan sampai sekarang beberapa kali pihak Iran itu sudah umumkan bahwa kami ini tidak akan ke Pakistan atau ke perundingan kecuali dipastikan gencatan senjata itu dipastikan untungannya Iran juga dari perundingan itu. Dan sampai sekarang tindakan-tindakan yang sekarang ini kita dapatkan dari pihak yang lain itu tidak begitu, tidak sesuai dengan penerimaan haknya Iran itu. Oleh karena itu, ya Iran sudah siapkan dari
di sisi masyarakat ataupun di sisi pemerintah atau angkatan militernya sudah siap untuk memperpanjang atau melanjutkan perjuangannya. Oke, saya ke Pak Agung. Pak Agung, kita mengetahui bahwa ada masalah isu kepercayaan terhadap Iran. Tentu ada negosiasi yang telah berjalan sejak Juni lalu, kemudian Februari lalu, kemudian terakhir April ini, kemudian ada terjadinya serangan ataupun blokade terhadap Selat Hormuz yang juga tidak dikehendaki oleh pihak Iran. Untuk saat ini kejahatan senjata hanya diklaim sepihak oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut pandangan Anda sejauh mana kejahatan senjata ini akan terjadi dan juga apakah serangan terbuka akan terjadi dalam beberapa waktu dekat ini? Dari apa yang ditampilkan bahwa Trump itu menambah gencatan senjata, artinya mereka yang perlu gencatan senjata, dan mereka kayaknya sudah menemukan taktik baru nih, strategi baru. Karena begini, dengan Iran memegang Selat Hormuz, praktis Amerika tidak punya daya tawar lagi. Dia ngebom juga tidak ada efeknya, karena tetap hasilnya begitu-begitu saja. Iran tetap memegang Selat Hormuz. Nah, itu mereka menggunakan cara lain, yaitu dengan balas memblokade. Ternyata blokade di luar di Laut Arab, di luar Teluk Oman itu juga tidak terlalu efektif. Maka sekarang mereka melangkah lagi dengan mencari-cari kapal Iran yang berada di daerah lain, di Samudra Hindia dan di tempat lain, yang mana itu adalah menunjukkan mereka menggunakan global influence-nya. Sedangkan Iran menggunakan regional influence-nya. Namun masalahnya adalah, ini adalah soal berburu dengan waktu. Iran memiliki banyak waktu yang bisa dibutuhkan, sedangkan Amerika sendiri waktunya terbatas, yaitu apakah berapa sanggup rakyat Amerika untuk menahan harga minyak tetap naik, dan makin hari makin naik, dengan makin lama ada kemungkinan bahwa bunga banknya juga akan naik, dan sehingga mereka akan kesulitan untuk itu. Jadi yang berpacu dengan waktu itu Amerika, sedangkan Iran sendiri, ya betul dia diganggu, tapi masalahnya begitu kapal-kapal Iran di samudera lepas, itu tentu masalahnya tidak hanya menyangkut soal Iran saja, karena itu adalah mungkin produk-produk ataupun barang-barang yang berasal dari negara-negara besar lain. Nah, ini sudah akan mulai mengganggu Cina dan mengganggu negara lain yang membawa produk-produk itu. Bukankah tadinya janjinya itu bila ada kejahatan senjata, maka tidak ada gangguan. Makanya Iran membuka Teluk Persia, Selat Hormuz dibuka untuk ini. Tapi pada saat dibuka itu malah sama Amerika ditutup dengan alasan hanya untuk Iran akan diblokade. Tapi yang lain tidak. Nah, gimana? Akhirnya sama Iran dibalas juga untuk ditutup juga yang lain, nggak bisa. Jadi perjanjian itu gencatan senjata itu sudah jelas. Selama gencatan senjata silakan masuk dan keluar barang. Tidak boleh diganggu, pesawat tidak boleh diganggu, kemudian kapal tidak boleh diganggu. Baik. Itu sudah sepakatan. Tetapi diingkari oleh Amerika sehingga akhirnya jadi seperti sekarang. Baik. Oke, saya ke Mas Kasim. Mas Kasim, kita ketahui bahwa Anda berada di KOM untuk saat ini. Lalu seperti apa sebenarnya gambaran dan situasi terkini di Iran terkait dengan pemimpin tertinggi Iran untuk kepastian dan juga bagaimana terkait dengan proses pengambilan keputusan di Iran? Karena ada klaim dari pihak Donald Trump ada terjadi keretakan ataupun keterpecahan di pemimpin Iran. Ya, kalau di Iran itu sebagaimana yang saya tadi jelaskan, kalau di Iran alhamdulillah mungkin saya tidak bisa bilang bahwa kita bisa temukan waktu di mana pemerintah sama masyarakat begitu dekat dan dipersatukan. Luar biasa persatuan Iran sekarang itu, karena itu nampaknya hakikatnya perang macam itu ya. Kalau ada serangan yang serius macam perang yang mengancam satu negara, satu masyarakat, mereka pasti reaksi mungkin pertamanya adalah mereka akan mempersatu sama pemerintah, sama semua anggota masyarakat itu, masing-masing mereka mempersatukan diri mereka dengan yang lain. Dan alhamdulillah luar biasa kalau suasana Iran itu mengenai masalah perjuangan yang sekarang dijalankan di Iran itu tidak bisa kita temukan di sejarah yang minimalnya di Islamic Revolution ini ya. Dan itu masyarakat sudah umumkan bahwa mereka tidak mau lagi ancaman itu. Kenapa? Karena beberapa kali Iran sudah coba ya, kalau perundingan negosiasi sama Amerika Serikat beberapa kali sudah dicoba dan tidak berhasil. Kenapa? Karena dari pihak yang lain mereka
tuntutan berlebihan mereka tidak akan berhenti. Yani ini mereka yang mau tuntutan mereka dan tidak mau menerima hak pihak lain. Dan kalau tidak ada perjuangan, tapi alhamdulillah kalau Iran itu karena alhamdulillah kuat dan bisa melawan mereka, pasti mereka tidak macam yang terjadi untuk Venezuela atau negara-negara lain. Oleh karena itu sekarang mereka juga bingung apa yang mereka mau lakukan. Pasti mereka tidak mau perang karena mereka tahu bahwa biaya yang mereka harus bayar sangat sekali, bukan hanya masalah biaya ekonomi, tapi biaya strategisnya luar biasa. Sekarang Iran menguasai Selat Hormuz itu. Sebelum itu Iran walaupun mempunyai Selat Hormuz itu, tapi tidak menggunakan itu. Sekarang itu di semua jalan-jalan Iran itu mereka berteriak bahwa kita tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz itu. Karena kita sekarang tahu harganya Selat Hormuz itu berapa. Dan ini saya harus jelaskan untuk pemirsa yang terhormat bahwa kalau Selat Hormuz mungkin bagi satu negara atau yang lain itu masalah naik turunnya harga minyak atau sebagian komoditas, tapi bagi orang Iran itu masalah keamanan nasionalnya Iran, itu masalah eksistensial ya. Oleh karena itu pasti Iran tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz dan harus dipastikan bahwa Selat Hormuz itu akan dijamin keamanannya Iran. Baik. Ya, ini tentu Pak Agung, kita melihat bahwa proposal yang diajukan oleh pihak Amerika Serikat adalah penangguhan pengayaan uranium dari 20 tahun terhadap Iran dan juga pembukaan Selat Hormuz dan juga mengurangi kendali Iran terhadap Selat Hormuz. Untuk saat ini Presiden Donald Trump mengajak untuk adanya gencatan senjata diperpanjang 1 hari. Dan apakah ini merupakan taktik dari Donald Trump untuk melakukan serangan mendadak ke Iran? Namun jawabannya usai jeda hanya di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Iran menegaskan siap mengerahkan kekuatan militernya yang diklaim mampu menandingi kekuatan Amerika Serikat dan Israel. Lalu bagaimana reaksi dan pemerintahan maupun masyarakat Iran? Kita akan membahasnya lagi bersama dengan Kashim Muhammadi dan juga Pak Agung Sasongko-Jati. Kembali ke Pak Agung tadi sebelum jeda. Pak Agung, kita melihat bahwa proses gencatan senjata yang tadi Bapak bilang bahwa gencatan senjata ini tidak ada batas waktu dari Donald Trump dan informasinya ini hanya sepihak, di mana Islamabad Accord atau putaran kedua ini tidak berhasil, maupun pihak Amerika Serikat dan juga Iran tidak mendatangi Islamabad. Untuk saat ini apakah merupakan strategi dari Donald Trump untuk mengulur waktu dan juga akan melakukan penyerangan secara mendadak? Jadi strategi Amerika adalah mereka sebetulnya nggak punya strategi ya. Strateginya yang ngancam-ngancam nanti supaya, jadi dia masih berpandangan pada posisi dia kuat, Iran lemah. Sekarang saya kasih ini, kamu setuju dengan persyaratan saya, kalau enggak kita tawar-menawar, dah ya begitu. Nah, tapi Iran kan begitu, Iran punya upper hand, dia punya di atas angin, kan dia megang Selat Hormuz, dan Selat Hormuz itu makin lama makin dipegang, makin lama Amerika kesulitan ekonominya. Nah, kalaupun Amerika mau tantang-tantangan pakai serang-serangan, dibalas serang juga punya akibat fatal juga bagi negara Teluk bila desalinasinya bagi Israel juga dihancurkan oleh Iran. Jadi pilihan untuk berperang itu bukan pilihan sebenarnya. Nah, perangnya sekarang adalah Amerika karena tahu bahwa dia tidak punya leverage, maka dia blokade itu meskipun sekarang gencatan senjata, tapi dia mengingkari bahwa gencatan senjata ini boleh keluar masuk membawa barang untuk masuk dan keluar. Nah, itu kan diterjemahkan membawa pakai pesawat, pakai kapal itu sama saja, tapi ternyata diingkari. Kalau pesawat mungkin nggak apa-apa ya. Nyatanya dari pesawat itu ribuan ton barang-barang masuk ke pangkalan Amerika, masuk ke Israel, masuk ke Jordania. Tapi pada saat Iran pesawat mungkin nggak apa-apa, tapi masuk membawa pakai kapal itu diblokade, dilarang masuk ke dalam ini. Nah, itu kan jadi masalah. Bahkan diperluas menjadi ke Indo-Pasifik, ke Samudra Hindia, mungkin ke Selat Malaka untuk nyegatin kapal-kapal Iran. Nah, masalahnya kalau dia memperluas area perangnya, battle areanya besar, maka itu bisa, Iran juga bisa memperbesar, proksinya bisa memperbesar, dia bisa menyerang kepentingan-kepentingan AS, Amerika bukan hanya di Teluk saja. Itu yang mungkin nggak dipikirkan, satu. Yang kedua adalah, ini kan jadi repot sekali, kok sampai di luar, itu kan jadi mempengaruhi nanti juga
hubungan dengan bisnis dengan China dan Rusia yang terganggu karena apapun yang dikirim kan sudah dikirim, udah lewat waktunya, berangkat sekarang dikejar. Nah itu kan menimbul masalah. Namun yang tetap menjadi ini adalah gencatan senjata tanpa batas waktu. Nah ini agak pinter nih sedikit. Kenapa? Kalau pakai batas waktu bolak-balik 2 hari, 1 minggu, 10 hari, itu kan pada akhirnya yang memperpanjang Amerika juga. Artinya dia butuh gencatan senjata. Artinya dia butuh untuk mengancam tapi nggak bisa melaksanakan kan. Lebih bagus dia buat gencatan senjata tanpa batas waktu sehingga dia tidak perlu mengancam-ancam lagi. Kalau nanti selesai saya bom kamu ya, sekarang dia bisa lebih rileks lah gitu. Tetapi tetap dia pakai blokade. Ya Iran tinggal bilang saya nggak mau gencatan senjata kalau nggak ada, bukan gini, saya nggak mau berunding kalau nggak ada blokade nggak dibuka. Tinggal gitu aja. Dan juga ada masalah yaitu soal 10 tahun. Nah, akhirnya benar kan seperti yang saya bilang sebelumnya, dari 20 tahun, ini 5 tahun, akhirnya jadi 10 tahun. Tapi kan itu negosiasi itu baru bisa dilaksanakan kalau Iran sudah datang karena blokade dibuka. Nah, blokade nggak dibuka karena Amerika takut blokade ini membawa kapal-kapal berisi peralatan, senjata, segala macam. Tapi mungkin Amerika lupa atau tidak ingat atau mungkin beranggapan, karena sebetulnya Iran kan bisa masukkan barang dari Laut Kaspia di utara. Danau Kaspia, tapi karena besar kayak laut ya. Itu kan langsung berbatasan dengan Tajikistan, Uzbekistan, Rusia, dan ini. Jadi barang-barang bisa masuk lewat situ juga. Mungkin agak lama sedikit, tapi kan masuk juga. Jadi sebetulnya efektivitas daripada blokade, tapi kan secara simbol lagi, secara simbol kedaulatan, ya Iran tidak mau. Ya harus blokade buka, baru saya mau ini. Dan Iran juga membalas. Baik. Diserang beberapa kapal yang ada kaitan itu diserang juga, dan akhirnya ya sekarang posisinya ya saling mengancam dan saling menunjukkan kekuatan. Baik, saya ke Mas Kasim. Kita mengetahui bahwa ada kapal Iran yang juga disita Amerika Serikat dan menegaskan bahwa ini sebuah pelanggaran hukum internasional. Untuk saat ini seperti apa sikap dari pemerintahan Iran sendiri terhadap Selat Hormuz dan juga adanya dugaan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz? Ya pasti itu dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata itu, dan bukan hanya itu adalah war crime, bukan hanya masalah gencatan senjata itu ancam ataupun langgar, tapi itu dianggap sebagai war crime ya. Tapi Iran sebagaimana yang informasi yang saya baru-baru ini dapat, semenjak pagi hari ini ada 3 kapal yang dihentikan oleh Iran yang itu mau lewat Selat Hormuz, dihentikan dan bahkan ditembak karena tidak dengar, tidak mau memperhatikan. Oleh karena itu Iran pun tidak akan diam saja, pasti itu akan balas, dan sampai sekarang beberapa balasan sudah dijadikan oleh pihak Iran. Dan juga itu bukan hanya masalah Iran, mereka sekarang ini melawan mitra-mitranya Iran itu, khususnya China ya. Contohnya kalau baru-baru ini ada satu tanker lagi atau kapal kargo mungkin itu disita oleh Amerika Serikat, itu nampaknya milik China, dan oleh karena itu biasanya mereka tidak mau melawan China ya kalau Amerika Serikat itu. Dan Iran itu kalau mengenai masalah ekspor impornya juga tidak begitu susah untuk Iran, karena Iran itu kalau perbatasannya Iran 8.500 km perbatasannya Iran itu, dan sangat luas perbatasannya. Kalau untuk impor komoditas-komoditas yang diperlukan di Iran, Iran bisa masukkan dari banyak negara lain yang Iran berbatasan samanya. Oleh karena itu, dan juga minyaknya bisa dia menjual kepada negara-negara yang lain lewat tanker minyak negara-negara lain macam China atau negara-negara lain. Oleh karena itu ya pasti itu akan membuat problem untuk Iran blokade itu. Tapi saya kira mungkin dalam masa yang panjang pasti negara-negara yang akan terugi untuk blokade itu bukan Iran, itu negara-negara yang lain. Ya. Oke, ke Pak Agung. Pak Agung, ini kita mengetahui bahwa
Iran melalui IRGC juga telah memamerkan sejumlah alutsista dan juga rudal balistiknya. Lalu dalam pengamatan Anda juga ada kapal induk besar dari Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln di area Selat Hormuz dan juga 3 kapal induk lainnya. Untuk saat ini sebenarnya seperti apa ancaman perang yang akan terbuka dalam waktu dekat dan seperti apa gambaran Anda terkait dengan kemungkinan itu? Jadi posisi kapal induk USS Abraham Lincoln dan 3 kapal induk marinir yang lebih kecil yaitu USS Bataan, USS Boxer dan USS Tripoli itu tidak di dekat-dekat Iran. Dia bahkan tidak juga di Teluk Oman. Ingat ya, ada namanya Teluk Persia, ada Selat Hormuz, ada Teluk Oman. Setelah itu Laut Arab. Jadi mereka berada di Laut Arab, bahkan dekat Samudra Hindia. Jaraknya sekitar lebih dari 300 km karena mereka menghindari rudal anti kapal yang dipasang di pantai Iran. Dan itu juga, jadi mereka mencegat kapal-kapal itu di jalur pelayaran di laut bebas, jadi bukan di laut yang di dekat-dekat sama Hormuz. Jadi kalau ada yang mengklaim memblokade pelabuhan, ya pelabuhan Iran, tetapi 400 km dari pelabuhan Iran, dari Bandar Abbas, jadi jauh sekali. Jadi sebetulnya ya mereka seperti piracy ya, seperti bajak laut yang nangkapin kapal-kapal di laut bebas. Pokoknya ini Iran, ayo berhenti, diambil, jadi seperti itu. Tapi memang kan Amerika nggak punya cara lain yang lebih nyata yang buat Iran sakit atau merasa sakit kecuali cara-cara seperti itu, karena pada akhirnya kalau mereka ngebom sekarang kan target sudah habis, berarti targetnya nyari-nyari target sekolahan atau universitas atau apa, itu kan sebetulnya kejahatan perang itu, mengebom sipil meskipun alasannya itu ada kaitan sama tentara, tapi kan nggak bisa begitu juga karena pada akhirnya yang diinginkan kan simpati rakyat Iran. Gimana mau simpati rakyat Iran kalau dibuat susah karena ini. Baik, perang sudah terjadi 1,5 bulan dan juga terdata ada 3.300 warga sipil yang meninggal dan juga menyasar sejumlah sekolah, infrastruktur dan juga jembatan, termasuk juga aset militer. Untuk saat ini kita lihat bagaimana dinamika yang masih terlalu cair dan juga memanas pasca gencatan senjata sepihak diklaim oleh pihak Amerika Serikat dan tidak terjadinya kesepakatan putaran kedua negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran di Islamabad. Sekali lagi terima kasih dosen International Institute for Islamic Studies Mas Kasim Muhammadi, semoga aman selalu di Iran, dan juga Bapak Mars Mateni Purnawirawan Agung Sansoko Jati, pakar PPAU dan juga alumni US Air War College, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak. Usai jeda, saudara, sebuah mobil listrik terbakar di Gresik, Jawa Timur. Informasinya usai jeda hanya di Kompas Petang. Saudara, sebuah mobil listrik terbakar di Kabupaten Gresik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah mobil listrik terbakar di depan pergudangan di Jalan Majen Sungkono, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pemilik kendaraan mengaku kejadian bermula saat baterai mobil listrik dalam kondisi rendah atau lowbat dan mesin kendaraan mengalami overheat. Tiba-tiba api muncul dari kap mobil dan langsung menjalar ke bagian lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang datang berhasil memadamkan kobaran api kurang dari 1 jam. Mula itu mobil listrik itu overheat, sehingga dia keluar dari mobil itu dan mengambil apar. Nah, akhirnya dia semprot, kok api mulai tambah besar, akhirnya menghubungi damkar. Kurang lebih 1 jam itu kita bisa kuasai kebakaran mobil listrik itu sehingga tidak menjalar kemana-mana. Dari informasi ibadah haji, saudara, pemerintah dan DPR melepas kloter pertama jemaah haji asal Indonesia embarkasi Banten ke Tanah Suci siang hari ini di Bandara Soekarno-Hatta.
391 jemaah haji diberangkatkan pada Rabu siang oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim Pengawas Haji DPR Sufmi Dasko Ahmad. Menteri Haji dan Umroh bilang perjalanan haji yang pertama kali dilaksanakan Kementerian Haji dan Umroh menjadi tantangan tersendiri di tengah dinamika global dan perang antara Amerika Serikat maupun Iran. Sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang kami emban dengan penuh kesungguhan. Namun kita tidak menutup kata bahwa perjalanan ini berlangsung di tengah dinamika global, termasuk meningkatnya konflik di Timur Tengah. Situasi ini tentu menghadirkan kekhawatiran baik bagi pemerintah maupun bagi keluarga yang melepas. Untuk itu izinkan saya menyampaikan dengan penuh ketulusan negara hadir bersama ibu bapak sekalian. Jemaah Haji Indonesia Kloter 1 dengan total 360 jemaah tiba di Madinah pada pagi waktu Arab Saudi. Mereka merupakan jemaah dari embarkasi Yogyakarta, kemudian disusul dengan kedatangan dari kloter pertama Jakarta yang berjumlah 393 orang. Seorang pelajar SMK di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menjadi calon jemaah haji termuda pada musim haji tahun 2026. Pelajar yang baru menginjak usia 17 tahun berangkat ke Tanah Suci setelah mendapat pelimpahan dari almarhum ayahnya yang meninggal dunia. Ataya mengaku sempat merasa gugup saat terdaftar sebagai jemaah calon haji karena sebelumnya tak terbesit sama sekali untuk berangkat ke Tanah Suci di usia belia. Pihak sekolah pun telah memberikan izin khusus bagi Ataya untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Saya sangat senang bisa menunaikan ibadah haji bersama keluarga saya. Kan dulu kan juga batas usia kan 18 tahun. Nah, tahun ini dapat batas usia 17 dan saya sangat senang. Pastinya grogi, soalnya kan juga baru pertama kali juga. Dan saya juga belum tahu kayak apa yang perlu dipersiapkan, terus apa yang akan dilakukan di sana. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Usai jeda saudara, KBRI Tehran bersama Pertamina masih bernegosiasi agar kapal tanker Indonesia bisa melintasi Selat Hormuz. Informasinya usai jeda. Militer Iran menyatakan berada dalam kondisi siaga penuh dan siap melancarkan serangan balasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan agresi. Pernyataan ini disampaikan Iran menyusul ancaman berulang dari Presiden Donald Trump yang akan mengebom Iran. Militer Iran menegaskan pembalasan terhadap agresi lanjutan oleh Pentagon dan Tel Aviv akan lebih keras dan pasukannya berada dalam kesiapan 100% dan siap bertindak kapan saja. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan negosiasi agar kapal tanker Indonesia dapat melintasi Selat Hormuz masih terus berlangsung. Proses ini dilakukan intensif melalui KBRI Teheran bersama Pertamina. Sugiono klaim hasil sementara menunjukkan adanya sinyal positif dari pihak Iran meski implementasinya masih menunggu perkembangan di lapangan. Namun negosiasi berjalan alot karena faktor internal di Iran yang membuat kebijakan di tingkat pusat tidak selalu berjalan mulus saat diterapkan di lapangan. Hal ini tentu menjadi salah satu kendala dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari
atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Ya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa. 1,5 jam sudah Kompas Petang menemani ruang informasi Anda. Saatnya kami pamit undur diri. Saya Arjuno Pramudito. Saya Audrey Chandra, berterima kasih. Sampai jumpa lagi.